Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dalam pembelajaran daring kita kali ini dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis tentang makanan halal dan haram. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, pertama kita akan membahas mengenai makanan halal. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, halal, yang artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Syarat yang kedua yaitu artinya thayyib atau baik, yang mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Seperti yang dijelaskan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Nah, dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Halalnya makanan ataupun minuman meliputi 3 kriteria. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3 dijelaskan, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu merupakan perbuatan fasik. Kriteria yang kedua yaitu halal dari segi cara mendapatkannya, dan yang ketiga halal dalam proses pengolahannya. Kemudian, makanan halal menurut wujudnya adalah makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Kemudian, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Selanjutnya yaitu pengertian makanan haram. Nah, makanan haram adalah termasuk semua makanan yang langsung dinyatakan haram di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, makanan haram adalah semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan juga akidah. Makanan haram adalah semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khobais. Makanan haram adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Lalu, apa sih dampak dari kita mengonsumsi makanan yang halal dan meninggalkan yang haram? Nah, pertama-tama, manfaat mengonsumsi makanan ataupun minuman yang halal yang pertama adalah mendapatkan ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan ataupun minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan ataupun minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Kemudian, apa sih dampak buruk akibat mengonsumsi makanan ataupun minuman yang haram? Nah, yang pertama adalah amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Dan yang keempat, menghalangi kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita sudah paham tentang makanan halal dan juga haram, hendaklah kita
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengonsumsi makanan yang halal dan baik dan menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi, yang artinya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Nah, sampai sini paham ya? Jangan lupa untuk mengulang pelajaran hari ini agar kalian tidak lupa dan lebih paham mengenai makanan halal dan juga haram. Cukup sekian pembelajaran dari kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.